juara. Yang saya dipikirin dalam pikiran saya adalah gue dipecat gitu. Ya. Jadi kalau melihat yang kayak gitu tuh banyak pengalaman Bapak dan Ibu. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, iya. Ketika merasakan kondisi yang demikian, kita bekerja, ya Pak ya, kita kerja, terus kemudian mulai dapat informasi seputar HNI gitu ya. Terus kemudian orang mengatakan ini ada peluang bisnisnya loh Bapak Ibu sekalian. Jujur Bapak dan Ibu, saat itu saya sama sekali tidak tergiur, tidak tertarik ketika ada orang yang mengatakan ini ada peluang bisnisnya. Kenapa kira-kira? Satu, karena saya tidak punya pengalaman bisnis. Dua, saya nggak ngerti tentang urusan obat-obatan Bapak Ibu sekalian. Karena yang saya tahu saat itu Bapak dan Ibu yang dikenalin adalah MHS, itu paling MHS, pokoknya MHS Bapak Ibu sekalian. Saya nggak ngerti tentang obat-obatan. Yang kedua, karena orang yang nawarin saya ngomongnya urusan bisnis melulu, maka yang ketiga, saya katakan saya nggak punya modal. Terakhir yang keempat, saya nggak pinter ngomong, apalagi mempengaruhi orang lain. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa apapun yang orang berikan kepada saya waktu itu dalam bentuk informasi, buat saya tidak tertarik. Meskipun dalam posisi pekerjaan yang tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tanggal 1 gajian pagi, tanggal 1 sore udah koma. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampai nggak tega nyerahin kartu ATM ke istri saya. Kenapa? Karena pasti ATM-nya minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Saya mencoba untuk menghibur diri istri. Mi, coba pindah ke mart sebelah deh. Tuh ada ATM, kayaknya masih baru tuh. Sama Bi jawabannya gitu ya. Jadi yang salah bukan mesin ATM-nya. Yang salah adalah yang punya kartu ATM-nya. Siapa itu? Namanya Ari Mariadi. Bapak dan Ibu sekalian, di tengah banyak sekali kebutuhan, ya saya juga yakin Bapak dan Ibu, di tiap kita hari ini punya banyak kebutuhan, betul? Dan kebutuhan kita makin kesini bukan makin berkurang, tapi makin bertambah. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya merasa hidup saya makin terhimpit. Kenapa? Gaji pas-pasan, pengeluaran nambah terus. Lah anak nambah terus Bapak Ibu. Lah Bapak dan Ibu gimana ceritanya? Anak nambah Pak, 2, 3, 4. Nah begitu 4 Bapak Ibu sekalian, mulai saya kayaknya gue nggak bisa lama-lama di pabrik nih gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya ingat banget Bapak dan Ibu, ya Allah itu motor bebek, saya nggak sebut merek ya, bebek aja, udah cari tahu aja sendiri, silakan di browsing ya. Motor bebek kayaknya buat boncengin saya, istri sama 4 anak, nggak muat Bapak Ibu. Gitu. Dan saya mulai ngerasa, wah bahaya nih, hidup saya sudah mulai membutuhkan peluang. Bapak Ibu sekalian, kadang pada saat kita dihadapkan di depan mata kita, ada sebuah contoh nyata, tapi saat kita belum butuh Bapak Ibu sekalian, maka buat kita menjadi tidak menarik semuanya. Betul? Karena kita merasa nggak butuh Bapak Ibu sekalian. Betul ya Bapak Ibu? Nggak butuh banget Pak. Walaupun Bapak Ibu sekalian tadi sudah ngelihat, sudah keliling. Ya Allah bener ternyata itu bukan kardus kosong ya. Ada isinya, semua ada isinya Bapak Ibu sekalian. Tapi buat kita yang hari ini belum butuh, apa yang ditangkap oleh pikiran kita? Apaan sih nih? Gini doang. Gini doang. Apa yang menarik? Nggak ada yang menarik. Bapak dan Ibu, kalau mungkin hari ini kita sudah ngerasain, saya ini butuh. Butuh apa? Butuh perubahan. Kita nggak kepengen tiap kali datang Idul Kurban, Pak. Idul Adha. Bapak ditanya, kurban apa, Pak? Perasaan. Dari tahun ke tahun, setiap Idul Kurban ditanya, Ibu kurban apa tahun ini? Perasaan. Anda nggak ngelihat wajah saya, boro-boro patungan sapi katanya. Ini perasaan saya aja butuh diobatin, gitu Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, kalau sampai ketemu Idul Adha begitu terus, maka saya dapat pastikan hidup Anda tidak ada perubahan. Setiap kali Idul Fitri, saudara besar, saudara keluarga besar kita, yang dilihat adalah anak kita. Kasih itu dia tuh. Kasih itu dia tuh. Kasih itu dia tuh. Kalau sampai ada pemikiran dan penilaian seperti itu dari keluarga besar kita, Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan sekali lagi, hidup Anda hari ini perlu perubahan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, setiap kita hari ini dalam kondisi yang mungkin sedang susah, tidak banyak orang yang mau deket-deket sama kita. Betul nggak? Ya. Ibu, Bapak, kalau lagi cerita tentang kesusahan, ada nggak orang yang mau begini Bapak Ibu? Apa-apa? Coba ceritain lagi. Ceritain lagi, ulangi. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada Bapak Ibu sekalian, lo ngomong apa? Mau pinjem duit ya? Udah ketahuan Bapak Ibu sekalian. Lo perlu sesuatu ya? Kok dagang mulu sih? Lagi butuh duit ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kali ngelihat ada orang bawa produk, langsung diklaim. Lagi butuh duit ya? Saya kalau digituin akan bilang, kok tahu sih? Emang saya lagi butuh duit, makanya saya jualan. Bantu saya dong. Bapak Ibu, ini kata-kata ajaib yang saya pakai. Tolong garis bawahi. Bantu saya dong.
Om bantu Om, belum laku kopinya Om. Lagi latihan jualan Om. Kamu jualan apa? Kopi Om. Kan dari tadi saya nawarin kopi. Kamu jualan kopi? Iya. Oh ini produk gitu Bapak Ibu. Tahu Pak produk apa Pak? Kalau ngelihat kopi pots Bapak Ibu, orang langsung terpersepsi ini produk MLMA gitu Bapak Ibu. Itu orang sudah langsung punya persepsi itu. Saya bilang, ini halal network Om. Sama aja kata yang saya tawarin. Sama aja, itu MLM kan gitu Bapak Ibu. Dan saya bilang Bapak Ibu sekalian, Om, apapun itu bantu saya dong Om. Jadi Bapak Ibu, ternyata rumus yang sangat ampuh dipakai oleh para pemula adalah memelas dan memaksa. Caranya gimana Pak? Memelas dan maksa. Om bantu Om, bantu. Ayo dong Om, bantu Om. Agak naik saya. Bantu Om, belum laku nih Om. Ayo dong Om gitu. Ya udah deh, saya beli deh. Akhirnya dia beli. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya berkesimpulan, ternyata Bapak Ibu sekalian, yang kemarin saya anggap bukan peluang, yang kemarin saya anggap bukanlah sesuatu yang akan mengantar perubahan pada hidup kita Bapak Ibu. Saya ngerasa, wah ini HNI keren banget. HNI menjadi cara Allah untuk bisa menghadirkan perubahan diri dan keluarga kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan mulai saat itu Bapak Ibu, saya nggak pakai pikir-pikir panjang. Kalau saya terus cerita panjang kali lebar tentang masalah yang saya hadapi bersama keluarga, orang lain tidak akan tertarik. Orang akan tertarik saat Bapak Ibu sekalian punya masalah, Bapak Ibu sekalian berjuang untuk keluar dari masalah tersebut. Cerita itulah yang ditunggu oleh banyak orang Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita sedang merasa, Bapak Ibu sedang merasa, saya tidak mengatakan Anda semua bermasalah, enggak. Tapi kalau ada di antara kita yang sedang merasa lagi ada masalah yang butuh segera dipecahkan, dan itu babnya adalah bab seputar duit. Mohon maaf Bapak Ibu, ada nggak di ruangan ini yang anti sama duit? Ya boleh jadi gitu ya. Saya Pak sejak diundang sama mentor datang ke sini Pak KH ini, niat saya lillahi ta'ala nggak mau bicara tentang duit gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau ditransfer juga diterima kan? Terima. Nah pertanyaannya adalah siapa yang mau transfer kan gitu Bapak Ibu sekalian. Itu masalahnya. Akhirnya Bapak Ibu, saya berusaha untuk bagaimana kita belajar. Belajar Bapak Ibu. Saya tidak akan ajarkan Bapak Ibu sekalian dagang. Karena datang ke sini tujuan kita bukan buat dagang Bapak Ibu, tapi buat belajar. Kalau sudah ngerti pelajarannya, Anda nggak usah disuruh dagang sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak orang hari ini nggak ngerti mulainya dari mana, caranya gimana. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sebagus apapun produk yang ada di depan kita, dia tidak akan ada nilainya buat kita atau bahkan orang lain Bapak Ibu sekalian. Tapi saat kita udah ngerti Bapak Ibu, tahu bagaimana cara memulai, ngerti bagaimana cara memulai, apa yang terjadi Bapak sekalian? Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak mengatakan produk ini jelek. Tapi andai saja ada produk yang menurut kita kualitasnya biasa saja, terus kemudian kita tahu bagaimana cara memulai, kita ngerti bagaimana cara memperkenalkannya, itu produk bisa jauh lebih bernilai Bapak Ibu sekalian. Dibandingkan produk yang nilainya tinggi, tapi kita nggak ngerti bagaimana cara memulainya. Bapak Ibu, di antara pelajaran hidup ada yang namanya life skill. Apa Bapak Ibu? Life skill. Hari ini kita sedang belajar life skill Bapak Ibu. Sedang belajar apa? Life skill. Kita sedang belajar life skill. Life skill belajar dari pengalaman orang Bapak Ibu sekalian. Dan saya suka sekali kalau belajar soal ini Bapak Ibu, soal life skill, saya harus belajar dari yang namanya maestro. Apa itu maestro? Orang yang sudah expert, orang yang sudah ahli. Makanya saya bilang learn from maestro. Kita harus cari maestronya. Kalau sudah ketemu sama maestronya, Bapak Ibu sekalian, ekstrimnya jangan kedip kalau maestro lagi ngomong. Begitu Mas sekalian. Ekstrimnya. Dan saya punya kebiasaan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang saya anggap ahli, orang yang saya anggap expert, maka saya akan belajar dengan dirinya dan saya akan catat setiap perkataannya, bahkan saya akan praktekkan seperti apa yang dia praktekkan lewat kata-katanya di hadapan orang lain Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak dan Ibu, saking kepengen kayak maestro, saya akan tandain, oh maestro saya kalau pakai baju senangnya kayak gini. Maka saya akan mencari baju yang warnanya disukai oleh maestro saya. Meskipun enggak, harga mah nggak usah dihitung Bu. Ya. Oh maestro saya kalau jalan begini, saya ikutin Bapak Ibu. Kalau jalan begini, saya ikutin Bapak Ibu. Oh maestro saya kalau menyambut orang yang baru dikenal, oh dia begini caranya. Saya praktekkan Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, itu adalah tahap awal pembelajaran life skill. Next, Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat nyaman, yang ibu-ibu melihat Bu Nur menyampaikan sesuatu dari materi HNI nyaman, tolong duplikasi sempurna. Bu Nur. Oh, Bu Nur begini. Oh, Bu Nur kalau ngomong pas di sesi ini agak cepat gitu Bapak Ibu sekalian. Oh,
Pak Esa kalau sedang menyampaikan tentang success plan, bab ini, Pak Esa tuh ngomongnya ada intonasi yang ditekan Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu praktekkan itu. Jadi jangan buang Bapak Ibu sekalian. Tapi next, be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Next. Tapi untuk awal Bapak Ibu sekalian, boleh Anda fotokopi. Di HNI, nyontek itu halal Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Di HNI, nyontek itu. Dan hari ini kita mau nyontek tentang profil perusahaan hebat yang hari ini kita sedang duduk di dalamnya. Dan perusahaan itu adalah HNI. Tepuk tangan dong buat kita semua Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, waktu SMA kelas 2, saya diundang oleh sebuah perusahaan otomotif nasional. Diundang ngapain Pak Ari? Ya diundang. Persis seperti Bapak Ibu sekalian hari ini diundang oleh mentor Bapak Ibu sekalian. Begitu saya datang ke tempatnya Bapak Ibu di daerah Jakarta Pusat, saya ngeliat gedungnya aja udah begini. Anak kelas 2 SMA Bapak Ibu. Gila, keren banget ya gedungnya ya. Begitu masuk, pintu kebuka sendiri Bapak Ibu. Keren. Zaman itu loh Bapak Ibu. Zaman itu tahun 96 Bapak Ibu sekalian. Begitu ngelihat lift, ya Allah, liftnya wangi, ada kaca-kaca. Keren banget Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kira-kira diajak kelilingkah seperti Bapak Ibu sekalian saat ini? Enggak. Yang ada kami datang, dimasukkan ke dalam sebuah aula, dikasih materi tentang pengenalan perusahaan itu Bu sekalian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak sekolah kala itu diundang oleh perusahaan otomotif, ya, dan kemudian pulang dari acara itu sampai di rumah Bapak Ibu, ibu saya nggak nanya, bapak saya nggak nanya, saya yang cerita. Bu, wah keren banget. Itu perusahaan yang bikin mobil, ternyata gedungnya tinggi, ada liftnya, kaca-kaca, Bapak Ibu sekalian. Kacanya bisa kebuka sendiri tuh di lobi. Kata ibu saya, gitu ya, bagus ya, bagus banget. Terus kamu dapat apa di sana? Aku sih nggak dapat apa-apa, nggak ada dikasih apapun gitu ya, nggak dikasih motor, nggak dikasih mobil, enggak. Saya bilang, aku dapat cerita, dapat sharing gitu ya. Dari siapa? Dari para manajer yang kerja di sana. Bapak Ibu perhatikan, orang kalau bawaannya seneng, nggak disuruh cerita dia akan cerita. Lihat anak kita pulang sekolah. Lihat anak kita pulang sekolah. Kalau ada kejadian yang menyenangkan, apa kata dia? Bun, Umi, hari ini hari yang paling bahagia, kata dia. Ada apa dek? Aku gini. Aku punya teman baru deh. Begitulah Bapak Ibu sekalian bagaimana memposisikan diri kita agar setiap saat Bapak Ibu sekalian mulut kita ini gatel buat cerita. Kalau mulut kita gatel buat cerita dan ceritanya terarah, saya yakin banget pondasinya Anda bahagia Bapak Ibu sekalian. Pondasinya adalah Anda bahagia. Bahagianya itulah yang harus kita temukan hari ini. Hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak sekalian agar Bapak dan Ibu pulang dari sini makin bahagia. Kalau ada suami yang belum ikut acara hari ini, nanti kalau ada lagi pastikan Bapak Ibu sekalian ikut lagi, tapi nggak usah duduk di sini nyempit-nyempitin. Ya. Di bawah aja, ya. Suami di sini, Bapak istrinya belum ikut, istri biar naik, Bapak tunggu di bawah aja. Nanti lihat ekspresi wajah suami dan istri Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum ikut hari ini. Lihat pada saat turun tangga, siapkan kameranya. Gitu, begitu dia turun tangga, yang tadinya mau berangkat, apa sih bunda? Nyuruh-nyuruh kayak gini. Begitu turun tangga Bapak Ibu. Wah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, ada kabar bahagia yang didapatkan oleh pasangan kita ketika mereka sama-sama duduk seperti kita meskipun beda waktu Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kudu dan perlu kita tularkan kepada siapapun, orang yang sudah kenal HNI atau orang yang lagi ngintip-ngintip pengen kenalan sama HNI. Apa sih? Emang boleh? Boleh. Orang kesini ngeliat gudang-gudang produk-produk boleh? Boleh, silakan. Bahkan hari ini saya mau kasih oleh-oleh yang tidak ada orang lain yang dapat kecuali yang datang ke tempat ini. Tepuk tangan buat kita semua sekalian. Iya. Oleh-olehnya adalah bukan satu pouch kopi Sevel. Oleh-olehnya adalah bukan satu lusin pasta gigi, bukan. Tapi oleh-olehnya adalah informasi yang tidak banyak orang tahu Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, potret ini adalah potret ketika dulu perusahaan ini Bapak Ibu sekalian mulai dirintis. Dan saya tahu para perintis ini yang ada di HNI mereka bukanlah orang-orang yang banyak merintih Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka adalah perintis tangguh. Mereka tidak kemudian berpikir yang namanya membangun sebuah perusahaan Bapak Ibu sekalian harus langsung pakai tempat yang bagus. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah rumah Bapak Ibu sekalian yang sebagus ini? Saya nggak enak kalau bilang sejelek ini gitu ya. Adakah rumah Bapak Ibu sekalian yang sebagus ini Bapak Ibu? Nggak ada. Artinya rumah Bapak Ibu sekalian lebih bagus dari lokasi ini, betul?
Bapak dan Ibu sekalian, kalau mungkin ada di antara Bapak sekalian, ya Pak Ari, itu mah bukan rumah saya, itu kontrakan saya. Yes! Ini adalah potret di mana HNI dulu ketika pertama kali dirintis, Bapak sekalian. HNI sama sekali tidak berpikir tentang bagaimana menyiapkan tempat yang membuat orang lain datang ke tempat itu akan mengatakan demikian. Hah, keren banget ya, tempatnya bagus banget, omsetnya berapa? Ya, alhamdulillah sih, sebulan 10 juta. Ya, tempatnya bagus, omsetnya berapa? 10 juta sebulan. Begitu ditanya, Pak, tempatnya biasa banget ya, omsetnya berapa Pak? Alhamdulillah, sebulan 1 miliar. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada pada posisi yang mana? Apakah Bapak Ibu sekalian masih berpikir sampai dengan detik ini, ngejalanin HNI, kepengennya dilihat wah, tapi kosong. Wah, maksudnya gimana Bapak sekalian? Ini saya contohinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hari ini pangkatnya mungkin masih manajer. Pernah nggak ada orang yang nanyain Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian ngomong manajer, orang nanya, Anda manajer apa sih? Saya manajer HNI. Begitu ada yang nelpon ke head office, ada yang namanya Linda, nggak ada. Wah, penipu dia. Karena bukan manajer di hot office, bukan, tapi manajer independent business owner alias mitra HNI yang karirnya saat itu adalah manajer. Tapi orang saking kepengen tahu, telepon, wah ini kantor pusat nih. Oh, saya mau tanya, ada nggak manajer namanya Linda? Orangnya begini, ciri-cirinya begini. Nggak ada tuh, langsung telepon. Linda, lo penipu ya? Lo bukan manajer ya? Saya manajer, tapi bukan di kantor. Saya manajer di rumah saya sendiri, dan itu adalah karir dari HNI. Bapak dan Ibu, ujung-ujungnya, oke, kita berhasil klarifikasi. Ujung-ujungnya ada pertanyaan lagi. Berapa bonusnya Jer lagi ya, manajer kan? Berapa bonusnya? Kalau ada orang nanya bonus kita, dan Bapak Ibu sekalian ditanya, saya mau tanya Bapak Ibu, dalam posisi manajer, Bapak Ibu sekalian ditanya, bonusnya berapa? Bapak Ibu mau jawab apa? Bingung kan? Tuh, bingung udah selesai tuh. Kalau udah kayak gitu makin gak percaya orang. Ya, Bapak Ibu mau bilang manajer, mau bilang direktur, orang makin gak percaya Bapak Ibu. Betul nggak? Begitu kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian ditanya pangkatnya apa? Saya direktur. Wah, gede dong penghasilannya. Mulai kepalanya menunduk Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak kenapa cari sendal? Oh, enggak apa-apa. Berapa Pak? Penghasilannya berapa sebulan Pak? Jadi gini. Enggak, berapa Pak? Berapa? Sebutin. Ya alhamdulillah sih. Ya kadang-kadang dapat 275 juta Pak. Ribu. La ilaha illallah. Bapak dan Ibu, kalau kita memulai untuk mendesain diri sejak awal dengan kondisi yang wah, maka minta maaf Bapak Ibu sekalian. Justru Bapak Ibu sekalian akan kerepotan menutupi sesuatu yang hari itu masih banyak kekurangan dalam diri kita. Dan menurut saya, ayo kita belajar dari HNI. HNI nggak nutup-nutupin, mampunya baru dengan rumah kayak begini. Ya sudah, nikmatin Bapak Ibu. Ngapain kemudian HNI pinjam uang, ngutang, terus kemudian cari produk, isi yang banyak, didesain bagus banget, tapi omsetnya nol, alias kosong, alias melompong, alias nggak ada izahnya Bapak Ibu sekalian. Buat apa? Saya lebih suka dengan Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini mengatakan, Pak Ari, saya hari ini modal sedikit. Cakep. Kok cakep sih Pak? Kan modalnya dikit. Anda modal boleh sedikit, tapi semangat kudu gede. Gimana maksudnya Pak? Maksudnya gimana? Anda punya uang berapa? 250.000. Oke, beli itu produk HNI. Mana yang Anda butuhkan? Sebagiannya Anda pakai di rumah, sebagiannya Anda tawarkan, Anda promosikan ke orang banyak. Terus gimana Pak? Puter yang kenceng Bapak Ibu. Oke? Modal duit boleh dikit, tapi semangat kudu gede. Caranya gimana? Anda puter. Tiap hari promosi, laku belanja, laku belanja, laku belanja. Duit di mata Anda mungkin nilainya 250.000. Tapi kalau Anda putar kencang Bapak Ibu sekalian, 250.000 bisa terakumulasi dalam 1 bulan, bahkan mungkin nilainya bisa sampai 5-10 juta Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya Bapak Ibu, kepikiran nggak? Ya udah jawab biar cepet aja. Enggak kan? Nah, nggak apa-apa udah. Akuin aja. Yang dipikirin oleh sebagian besar kita hari ini Bapak Ibu sekalian, gimana caranya saya ngubungin mentor, katanya mentor sayang sama saya. Tor, pinjem produk dong. Pinjem, kata mentor untuk awal-awal nih. Boleh Pak, boleh. Mau pinjem berapa banyak Pak? Nggak banyak Tor, kalau bisa 20 juta aja deh Tor. Kata si mentor, lah modal gue 30 juta. Katanya mentor sayang sama saya. Sayang tuh nggak kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Sayang itu adalah dengan mengarahkan, Bapak, Ibu, ambil secukupnya saja. Menurut saya, bawa tuh Sevel 1, bawa tuh misalnya HNI Health 1, bawa tuh MHS 1, bawa tuh Pega 1. Ingat, pagi jam 8 Anda keliling.
Ingat, jam 5 sebelum toko tutup, Anda sudah laporan, Anda kudu setoran. Ini namanya mitra profesional. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita hari ini kepengen kelihatan wah, dan itu membutuhkan support mentor, menurut saya, mentor juga sedang menata dirinya. Mentor nggak kepengen kelihatan serba wah, tapi kemudian Ibu sekalian, sesungguhnya dirinya sedang berusaha untuk sempurna. Jadi karenanya Bapak Ibu, ayo kita belajar. Gak usah takut Bapak Ibu sekalian hari ini modalnya dikit. Gak apa-apa. Yang penting semangat kudu gede. Untuk apa? Muter yang kenceng Pak. Putri yang kenceng. Putri yang kenceng. Puyeng-puyeng deh gitu ya. Memang harus begitu Bapak sekalian. Ya. Bapak dan Ibu, saya harus bikin janji sama istri saya. Umi, hari ini jadwal Abi yang naik sepeda. Umi naik angkot. Besok jadwal Umi naik sepeda, Abi naik angkot. Besok jadwal Umi adalah di perumahan ini, Abi di perumahan ini. Bapak Ibu sekalian, nanti jam 12 kita ketemu lagi. Anak sudah saya titipin ke orang tua. Lama-lama nitipin anak ke orang tua, gak enak juga Bapak Ibu. Betul nggak Pak? Gak enak Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita komitmen tahun ini adalah tahun perjuangan kita. Kalau kita sudah memulai, maka kita harus siap untuk menyelesaikan. Jangan sampai kita memulainya semangat, tapi menyelesaikannya tidak semangat, atau bahkan nggak sampai selesai. Ujung-ujungnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini ada yang pakatnya manajer, ada yang pakatnya senior manager, dan begitu ditanya, udah berapa lama senior manager? Kayaknya udah 4 tahun Pak. Innalillahi. Manager, senior manager 4 tahun nggak naik-naik Bapak Ibu sekalian. Ngapain aja? Ya saya sih jadi pengamat aktif Pak. Bapak Ibu tahu Ronaldo? Ronaldo tuh pengamat apa pemain? Karena dibayar mahal, dia pemain. Kalau pengamat, bayarannya nggak lebih mahal daripada Ronaldo, Bapak Ibu. Jadi Bapak sekalian, maksud saya, ayo jangan lama-lama jadi penonton aktif. Penonton aktif itu kayak gimana Pak? Penonton aktif itu, kalau mentor lagi nge-share di room WA, Bapak Ibu sekalian, maksud saya, mulailah jadi penonton aktif. Caranya gimana? Kasih kayak jempol, keren banget Tor, Saik Tor, hebat Tor. Begitu Bapak Ibu, mentor juga manusia. Iya nggak Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu adalah mentor bagi mitra Bapak Ibu sekalian, betul? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering nyuekin mentor, wajar Bapak Ibu sekalian dicuekin sama mitra. Kata Bapak Ibu sekalian, ini kok kenapa nggak ada yang nyaut? Begitu dibuka, udah tinggal Bapak Ibu sendiri. Karena mitra kita udah pada live dari room. Ting, 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 Bapak Ibu. Tolong hargai mentor Bapak Ibu. Mari hargai perusahaan kita ini, dan kita belajar lebih dalam lagi, tahu nggak kulitnya doang, tapi tahu sampai ke dalam. Bapak Ibu sekalian, inilah HNI yang memulai suasana dengan sesuatu yang mungkin orang anggap, aduh nggak prospek lah Bapak Ibu sekalian. Ngapain sih belajar dari perusahaan yang kayak gini Pak Ari? Oke Bapak Ibu. Alhamdulillah, dari sebuah tempat petak kecil, HNI dapat rezeki, akhirnya pindah. Pindah di mana Pak Ari? Pindah di zona Rivera. Keren dong real estate. Iya, itu bahasa real estate. Kalau bahasa orang kampung cerewet, itu adalah zona depan pinggir kali. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kalau keluar nih, keluar. Ini di dalam kantor ya Bapak Ibu. Itu keluar langsung Kalimalang Bapak Ibu. Keluar langsung Kalimalang. Ini saya bayangin ya, ini pagernya, ini jalanan, itu Kalimalang Bapak Ibu. Jadi tempat pertama di gang kecil. Tempat pertama di gang kecil Bapak Ibu. Yang mobil nggak bisa, cross begini nggak bisa. Harus ngalah, mana yang masuk duluan, yang satu mundur dan seterusnya. Pindah dapat rezeki. Dan Bapak Ibu sekalian, pindahnya di tempat yang lebih mewah. Kalau mewah kan mepet sawah. Ini berarti apa Bapak Ibu? Mekal. Mepet kali ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, coba lihat bagaimana Pak Agung Yulianto ini sebagai presiden direktur memimpin rapat para direksi, para staf, para karyawan. Coba lihat infokus kita. Tuh lihat tuh. Itu tuh. Ini. Nah, ini. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian lihat yang ini. Tatakannya apa Bapak Ibu? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah membuat perusahaan ini jadi hina? Begitu saat, sebentar belum ditanya dulu, belum, sabar. Enggak aja. Sabar dulu Bapak Ibu. Apakah membuat perusahaan ini menjadi hina? Apakah membuat orang-orang yang ada di dalamnya yang sedang merintis Bapak sekalian, ketika ada tetamu yang datang dan kemudian melihat, oh begini direksinya, ketika rapat, pakai infokusnya tatakannya kerdus. Terus kita mau klaim gitu, saya mah tempatnya keren, HNI mah nggak ada apa-apanya, kerdus. Bapak Ibu, nggak ada masalah. Orang boleh nggak percaya sama targetan kita. Yang penting jangan kita yang nggak percaya sama target diri sendiri Bapak Ibu. Saat ini orang nggak percaya, dari 1 miliar jadi 13 miliar Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, orang nggak percaya kali itu. Tapi kalau kita lantas mengatakan, iya nggak mungkin ya, gue nggak bisa ya, udah kelar Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang ngomong diri kita sendiri. Tapi kalau orang lain, sebanyak apapun mereka ngomong nggak percaya tentang kita Bapak Ibu, nggak percaya tentang bagusnya produk HNI,
forget it Bapak Ibu sekalian. Menurut saya itu tidak penting. Yang penting adalah Anda jangan justru melemah karena orang mengatakan, iya, gue ngerti produk ini bagus, tapi mahal. Bapak Ibu mengatakan, iya juga ya. Udah selesai itu Bapak Ibu. Selesai itu Bapak Ibu sekalian. Jangan harap ada orang lain tertarik dengan produk HNI lewat kita. Nggak akan mau orang lain Bapak Ibu. Kenapa? Wajah Anda udah bikin enek Bapak Ibu sekalian. Sebagus apapun produk HNI yang ada di sini, minta maaf. Ini semua ketutup dengan wajah enek Bapak Ibu sekalian. Orang lihat wajah Bapak Ibu sekalian, dia lagi nih, pasti nawarin odol nih. Enek gua gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Anda sudah krisis kepercayaan sama diri sendiri Bapak Ibu. Kalau ini yang terjadi, HNI nggak akan bertumbuh sampai dengan saat ini Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian boleh lihat, tempat ini saya jadi saksi Bapak Ibu. Tempat ini itu kalau apa ya? Kalau orang bilang gang senggol bacok Bapak Ibu. Karena tempat direksinya tuh kecil Bapak Ibu. Ya Allah. Ya, jadi kalau Pak Agung Yulianto nyambut tamu, ini karpet ya Bapak Ibu. Ya kira-kira kalau ada musola yang baru jadi, kira-kira gelarannya kayak gitulah Bapak Ibu. Nggak bisa disambut kayak sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Kan keren banget sekarang kalau kita ngeliat, keren banget ya Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Orang kalau kita ajak ke sini yang belum pernah, rata-rata mereka akan takjub. Ih, keren ya ruang pertemuannya. Ini masjid Bapak Ibu. Di mana tiap hari Jumat tidak ada di wilayah yang lain di sekitar sini yang bisa melaksanakan sholat Jumat kecuali HNI dan karyawannya Bapak Ibu. Ini masjid. Bapak Ibu silakan nanti kalau nggak percaya apa hari bohong. Sok atau keliling. Keliling nanti ya. Keliling, silakan cek. Silakan cek tapi nggak usah bawa lamaran, ya. Silakan cek Bapak Ibu sekalian keliling nih mana nih yang ada masjid di sini yang bisa sholat Jumat tiap hari Jumat, silakan cek. Hakul yakin cuman ini Bapak Ibu sekalian. Di tempat ini cuman ini. Tepuk tangan buat HNI Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah nggak cuma di sini sekarang, informasinya di bawah juga dipakai tuh buat Jumatan. Betul ya Pak Herman? Mana Pak Herman? Oh di luar ya. Itu di bawah dipakai buat Jumatan. Artinya HNI menaungi perusahaan di sekitar sini, karyawan yang ada di sekitar sini yang tadinya Jumatannya keluar, sekarang mereka Jumatan nggak usah keluar. Tapi ada HNI yang membuka tempat ini untuk sholat Jumat bagi masyarakat dan karyawan umum yang ada di sini. Luar biasa HNI Bapak dan Ibu. Allahu Akbar. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian hari ini rutin pakai odolnya, rutin pakai kopinya, rutin pakai susunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu adalah sambungan kebaikan dari yang hari ini sudah mulai dibuka kerannya oleh perusahaan ini. Karena perusahaan ini berkomitmen hanya menghadirkan produk-produk halal dan baik. Dan itu semua mengalirkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian ikut mengalirkan kebaikan. Semua menjadi estafeta pahala Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu saya mau ingetin. Mulai besok, jangan besok, mulai detik ini Bapak Ibu, mulai detik ini. Stop. Begitu Anda seduh Eta Goat Milk. Bukan saya katakan stop minum Eta Goat Milk ya. Bukan. Stop saat Anda minum Eta Goat Milk. Dibuka nih satu saset, diseduh dalam gelas, dicampurkan dengan air panas Bapak Ibu. Bapak Ibu pegang gelasnya sambil begini. Eta mahal amat ya 10.000. Mahal amat ya 10.000 nih susu. Lah di luar cuma 2.500. Ya ada yang 1.500. HNI ngambil untung gede banget dah 10.000. Lagi mau neglek susu kambingnya HNI, mikirnya adalah mahal amat ini susu ya. Dah mahal amat Bapak Ibu ya Allah. Bapak Ibu nggak jadi daging tuh Bapak Ibu sekalian. Nggak jadi daging tuh Pak. Apalagi yang minum anak. Saat yang minum anak kita mulai tuh nyuguhin dibagi 1 pekan setengah saset. Kata mentor, Bapak Ibu masih semangat ya? Ini masih belanja, masih. Hebat memang produk HNI. Awet. 1 pouch ini awet Pak buat sebulan. Awet buat sebulan. Pantesan tetangga Anda nggak ada yang tertarik karena saat Anda bikin air tajin ditambah dengan Eta Goat Mix setengah saset. Rasanya, aduh, air beras Bapak Ibu. Kita bilang sama tetangga kita, gimana enak Bu? Kata tetangga kita, mukanya nggak bisa bohong. Enak Bu. Mana ya? Kok rasanya ini ya agak gurih-gurih. Kita udah senang. Gurih kan Bu? Iya gurih. Dalam batin kita, iya gurih air beras. Bukan gurih Eta Goat Milk Bapak Ibu sekalian. Stop. Mulai besok nggak usah lagi kita mikir. Yang kita pikir adalah ini adalah saluran kebaikan. Anda minum setiap sasetnya, ketika gelas itu sudah ada di depan muka Anda, maka syukuri 1 gelas itu, maka dia akan membawa kebaikan buat tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Yes.
Tepuk tangan buat Eta Godwin Bapak sekalian. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian, mulai sekarang kalau ada suami yang pulang kerja dalam kondisi lelah, please tolong jangan diberikan ini Bapak Ibu. Greenwash ya. Salah. Kasih yang ini Bapak Ibu. Biar dia seger Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Bapak Ibu sekalian tahu nggak, saat perusahaan ini ada dengan kondisi kayak gini, produknya nggak ada sebanyak ini Bapak Ibu. Produknya nggak ada sebanyak ini Bapak Ibu sekalian. Produknya nggak ada sebanyak ini. Produknya yang saya ingat dulu ada produk yang model kayak minuman sereal. Yang bikin sedih kita Bapak Ibu sekalian. Saat itu minuman kita promosikan, kita gencar mempromosikan. Orang komplain bertubi-tubi. Apa kata komplainan orang Bapak Ibu? Ini makanan orang apa makanan binatang katanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pada saat kita buka sasetnya kita seduh, itu yang ikut ngambang kutu Bapak Ibu sekalian. Serius Bapak Ibu. Itu yang dirasakan oleh para asabikunal awalun di HNI. Saat kita kenalin dulu, kita kenalin produk HNI, produknya adanya yang ini, ya udah kita jalanin, kita kenalin. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ya Allah, produk HNI sekarang udah banyak banget Bapak Ibu, betul nggak? Jadi kalau masa itu dengan keterbatasan yang luar biasa dapat omset 13 miliar, menurut saya Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah nikmat dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rahmat buat para pejuang HNI kala itu Ibu sekalian. Dan hari ini kita sedang menyambungnya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kok nggak jalan? Kenapa nih Pak Fatoni? Berhenti. Kalau seandainya Bapak dan Ibu sekalian mulai merasakan bahwa kenapa sih kok HNI dapat tempaan yang luar biasa dari Allah, dibikin terjal jalannya, dipatahkan cita-cita tingginya Ibu sekalian, dibuat sedih dengan aneka ujiannya. Bapak dan Ibu, yang sedih bukan cuma para pelakunya, orang yang datang melihat kondisi langsungnya, sedih loh Bapak Ibu sekalian. Katanya penguasa pasar halal dunia, ya kantornya kayak begini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ikut-ikutan sedih apa yang terjadi Bapak Ibu, HNI tidak akan ada sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Tapi karena kita tidak bersedih, kita yakin bahwa Allah pasti akan berikan pertolongan kepada para pejuang produk halal yang ada di HNI. Maka Allah berikan kemudahan jalannya dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sama-sama. Sekarang kita sedang ada di sini Bapak Ibu. Sedang ada di Bispak. Nih kita lagi ada di Bispak Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita perhatikan, kita cermati Bapak dan Ibu. Mana ruangan yang dulu kecil itu Bapak Ibu sekalian? Mana ruangan yang dulu kecil itu Bapak Ibu sekalian? Apakah kemudian hari ini masih Bapak Ibu sekalian bisa lihat dan bisa jumpai Bapak Ibu sekalian? Kita lihat bagaimana perkembangan yang sangat luar biasa yang ditoreh oleh perusahaan ini Bapak Ibu sekalian. Sampai bahkan ini Bapak Ibu, ya ini Bapak Ibu kalau lihat model kayak gini Bapak Ibu sekalian, ini total luasnya kurang lebih 1 hektar Bapak Ibu sekalian. Ya, luas pabriknya 1 hektar, bukan ada di sini, tapi ada di Jawa Tengah Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian silakan lihat bagaimana kelengkapan produksi yang hari ini dimiliki oleh perusahaan ini Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, perusahaan ini Bapak Ibu sekalian tidak ujuk-ujuk besar, tidak ujuk-ujuk punya pabrik, tidak ujuk-ujuk karyawannya banyak, tidak ujuk-ujuk produknya banyak, tidak Bapak Ibu sekalian. Semua ada proses yang dinikmati step by step oleh semua insan HNI Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak merasa malu. Bapak Ibu, sebelum ada kondisi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, dulu kita numpang produksi Bapak Ibu. Numpang produksi. Jadi numpang, ada orang punya pabrik dan orang tersebut memproduksi pabrik produk-produk semacam ini, kita numpang Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan maklon. Apakah kita kemudian merasa berkecil hati? Katanya perusahaan produk halal, milik Indonesia, kebanggaan Indonesia. Terus kemudian bikinnya numpang. Itu dulu Bapak dan Ibu. Itu dulu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita punya tempat sendiri dan kemudian sangat lengkap Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu, Masya Allah. Kalau kita lihat kondisi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya kok rugi banget kita hanya sekedar menjadi penonton saja Bapak Ibu sekalian. Rugi banget. Kita sedang ada dalam sebuah pusaran, di mana pusaran ini akan terus meluas, terus melebar, terus membesar, dan pada akhirnya Bapak sekalian, semakin besar, maka kita sangat yakin. Maka insya Allah kita adalah orang-orang yang turut mengantar jalan atau sampainya hidayah orang lain kepada jalan Allah. Kenapa saya katakan demikian Bapak sekalian? Bapak dan Ibu, saya kalau nawarin produk HNI, niat saya yang pertama adalah bukan closing, bukan. Niatnya Bapak sekalian, menjadi perantara hidayah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian niatnya closing dari rumah, niatnya mau closing Pak, mohon maaf, kelihatan banget wajah Bapak, wajah sakit hatian. Wajah Ibu, wajah baperan Bapak Ibu sekalian.
Begitu Bapak Ibu sekalian sudah ngerasa nih orang mau beli nih orang mau daftar mitra nih. Ternyata apa yang dia katakan? Maaf ya, saya belum tertarik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, satu kejadian dalam satu hari, mungkin kita masih bisa berbesar hati. Oh tenang, masih ada yang akan mau. Ketemu lagi Pak model kayak gitu Pak. Di tempat kedua, di hari tersebut Bapak Ibu sekalian. Apa kata kita? Masih bisa berbesar hati. Ah tenang, masih ada lagi. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Satu hari 5 orang mengatakan, maaf, saya tidak tertarik. Bapak dan Ibu mulai muncul jebakan-jebakan setan, dan pada akhirnya kita mengatakan, emang saya 7 turunan, bukan bakat pebisnis. Tolong garis bawahi, Anda memang bukan lagi turunan ke-7. Yang ada di ruangan ini adalah sudah turunan ke-12. Jadi artinya Anda punya potensi bisa merubah diri dan masuk dalam pusaran pebisnis Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat lagi, next. Mana bos? Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses yang step by step kita rasakan. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi, mana ruangan kecil itu Bapak Ibu sekalian? Mana ruangan kecil yang awal saya tunjukkan fotonya? Hari ini Bapak Ibu sekalian, bahkan ya Allah, satu ruangan yang ada di tempat ini Bapak Ibu sekalian, satu ruangan yang ada di tempat ini, itu bisa menduplikasi tempat awal yang kecil-kecil tadi dengan lokasi yang saat ini Bapak Ibu. Ini adalah, saya sebut aja ya, ini adalah Giant yang tutup. Oke, Giant yang tutup, terus sama HNI dibeli. Bapak Ibu tolong ingat-ingat nih. Kita tidak pernah membeli aset untuk membangun perusahaan ini, beli pabrik, ngisi pabrik, sampai kemudian bangun ini dengan cara ngutang. Tidak pernah. Semua dibiayai hasil dari keuntungan secara tunai. Bangunan ini adalah bangunan kebanggaan kita semua. Bangunan ini bukan kebanggaan manajemen saja, bukan, tapi kebanggaan kita semua sebagai mitra HNI dari Sabang sampai Merauke, dunia akhirat Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Ini adalah Giant yang sudah tutup, kemudian bangunan Giantnya dirubuhkan semuanya, tinggal tanah doang Bapak Ibu. Kita bangun lagi dari awal dan sekarang jadilah HNI Plaza Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dong buat HNI Bapak Ibu sekalian. Di posisi yang paling atas ini Bapak Ibu, di posisi yang paling atas ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ke sana Bapak Ibu bisa menyaksikan bahwa itu adalah masjid. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada lagi cerita kita dengar Bapak Ibu sekalian, Pak, di mana musola? Kata orang yang jawab, Ibu turun 2 lantai ke bawah, itu parkiran motor, sebelahnya WC, nah sebelah WC itu musola. Bapak Ibu, HNI tidak mau image umat Islam di Indonesia khususnya itu senantiasa kok kalau nanya nyakitin gitu Bapak Ibu sekalian. Di mana musola? Tuh. Bapak Ibu sekalian silakan pergi ke resto-resto. Yang hari ini saya rasa ngelihat restonya bagus, tapi begitu nanya musola, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak dan Ibu kok rasa-rasanya dibikin hina kita Bapak Ibu. Restonya cakep, tapi begitu nanya musolanya di mana? Turun ya Pak, ke bawah Pak, 2 anak tangga Pak. Begitu di bawah tempatnya gelap, bau dekat WC. Itulah potret kondisi kita. Maaf Bapak Ibu, tolong jangan pertahankan ini lama-lama dari perwajahan umat Islam. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengkonsumsi rutin produk HNI, kita sedang berjuang untuk merubah perwajahan umat Islam Bapak Ibu sekalian. Wajah umat Islam lagi ingin kita rubah Bapak Ibu sekalian. Wabil khusus adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Kita nggak kepengen Bapak Ibu sekalian, orang datang ke HNI terus mereka tanya, di mana musolanya? Kita tidak ingin mengatakan turun 2 lantai ke bawah, 3 lantai ke bawah. Kita akan mengatakan silakan naik ke tangga. Bapak Ibu sekalian, di mana masjidnya? Silakan naik ke tangga, naik ke lift kalau di sini Bapak sekalian. Di sentra kota yang nanti kita akan datang, di mana masjidnya? Naik ke tangga. Semua ada di atas. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu karakter yang menjadi kekhususan para peniaga di HNI, manajemen HNI, para leader HNI, dan semua kita Bapak sekalian yang menginginkan bahwa Allah itu harus selalu nomor 1. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah komitmen. Komitmen tidak boleh ditawar Bapak dan Ibu sekalian. Saya merasa bahwa hari ini Masya Allah luar biasa. Kenapa semakin banyak mitra HNI bergabung? Karena rahmahnya Allah. Kenapa hari ini HNI semakin bertumbuh, produknya makin banyak? Karena Allah sayang sama HNI. Karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita hari ini sekali lagi hanya sekedar tahu, ya saya tahu di Bekasi ada HNI. Produknya banyak. Ibu, Bapak pakai? Ya, saya sih kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Lebih sering pakai apa enggak? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, saya merasa boleh jadi hidayah belum nyampe kepada Bapak Ibu sekalian.
Tapi buat yang hidayahnya udah nyampe, seperti tadi niat yang saya sampaikan, bismillah saya mau ngenalin pasta gigi, ke arisan, ke majelis talim. Niat saya adalah, saya ingin mengantarkan hidayah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika produk menjadi perantara datangnya hidayah Allah, ya Allah, sebelum Anda dapat untung duit, Anda sudah punya peluang dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Sebelum Anda dapat bonus banyak, Anda sudah punya peluang dapat pahala banyak. Karenanya Bapak sekalian, jangan berhenti untuk sekedar menikmati sendiri dari aneka produk HN ini Bapak sekalian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, adakah wajah Bapak Ibu sekalian di potret ini? Mana yang ada? Tunjuk tangan. Ya, Bapak dan Ibu, ada ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini dia nih, tadi yang ngomong ada kayaknya nih. Bapak dan Ibu coba perhatikan. Ya Allah, kalau bukan Allah yang menghimpun kita semua Bapak sekalian, siapa? Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, orang semakin banyak mengenal HNI, orang semakin ingin tahu ada manfaat apa aja gabung HNI, makin banyak Bapak Ibu sekalian. Hari ini kalau ada di antara Bapak sekalian sudah merasa saya sudah diundang ke sini, maka Bapak Ibu sekalian, satu kata yang tidak boleh kita lupakan, syukuri momentum hari ini Bapak Ibu sekalian. Anda jangan kemudian, pulang dari sini nanti saya suruh borong-borong Bapak sekalian. Enggak, saya jamin 100% Anda nggak akan bisa belajar di sini Bapak Ibu. Emang nggak bisa ya? Emang nggak bisa ya? Oh, udah diumumin ya? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Pulang dari sini Bapak Ibu nggak akan disuruh belanja. Di sini nggak akan disuruh belanja Bapak Ibu. Ya, tapi kalau nanti ternyata Bapak Ibu sekalian kepengen banget belanja, ya saya nggak bisa ngelarang. Silakan belanja. Iya nggak Bapak Ibu sekalian? Silakan Bapak Ibu sekalian. Iya, barangkali yang mau jadikan oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengulang perjalanan hebat perusahaan dahsyat ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah siapa Bapak Ibu tuh? Pak Agung. Ini Pak Agung Yulianto saat beliau datang ngelihat anak saya yang baru lahir yang nomor 4. Bapak Ibu, ini adalah kamar tidur saya. Keren ya, nerima tamu di kamar tidur. Karena nggak punya ruangan lagi. Ini adalah kamar tidur yang saya jadikan sebagai BC Bapak Ibu sekalian. Ukurannya 2x3. Ya, Pak Agung Yulianto datang. Saya bingung mau taruh di mana karena rumah saya berantakan Bapak Ibu sekalian. Dan iseng banget beliau, "Pak Ari numpang ke toilet." Kan saya nggak bisa larang. "Maaf Pak Agung, tutup." Kan nggak bisa saya ngomong kayak gitu. "Ya Pak Agung, silakan. Di belakang saya anterin." Pak Agung tuh merhatiin tuh setiap sudut rumah saya. Mungkin pikiran dia, ini rumah sumpah banget ya gitu sekalian. Ya, udah gitu, makan kan? Begitu makan, apa yang beliau sampaikan? Kata Pak Agung, "Pak Ari, antum sama istri tidurnya di mana?" Ya elah, pertanyaannya iseng banget. Coba nanyanya omset Bapak Ibu sekalian. Kan saya enak jawabnya. Lah ini nanya, tidurnya di mana? Bapak Ibu, sejenak saya tidak bisa jawab Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasti saya akan jawab. Dan hari ini saya mau kasih testimoni buat Bapak Ibu sekalian. Begitu akhirnya Pak Agung maksa Bapak Ibu sekalian, tidurnya di mana? Karena di belakang kamar cuma 1, anak Bapak Ibu sekalian 4. Jadi kebayang Bapak sekalian ya, kayaknya nggak enak banget kumpul bareng-bareng gitu ya. Nggak enak sama sumpit gitu Bapak sekalian. Nggak enak banget. Tapi kata-kata inilah yang membuat saya jadi mikir Bapak Ibu. Pokoknya kalau Pak Agung sini lagi, saya nggak mau dia nanya lagi Bapak Ibu sekalian. Yang kayak begitu. Kenapa? Memastikan bahwa dia sudah mengatakan, oh iya Pak Ari sudah ada perubahan, sudah lebih baik, sudah lebih bagus, sudah lebih sejahtera dan seterusnya. Dan Bapak sekalian, tempat inilah yang sekarang menjadi saksi bahwa perjalanan HNI setiap kita bisa menduplikasinya Bapak Ibu dengan kesederhanaan. Anda belum punya uang buat ngontrak, nggak usah ngontrak Bapak Ibu sekalian. Pakai aja kamar tidur. Ada yang punya kamar tidur semua? Udah, negosiasilah dengan pasangan masing-masing. Ya, boleh nggak kamar tidurnya mulai dipakai untuk menerima orang datang ke sini? Bunda, apa-apaan Bunda? Terima orang di kamar tidur? Bukan, maksudnya kamar tidurnya jadi tempat jualan. Ya. Iya, positif ya Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya tempat ini sekarang sudah berubah Bapak dan Ibu. Ini dia ya. Tadinya ukuran 2x3, sekarang ukuran 150 meter ya. Dan lagi-lagi saya belajar dari perusahaan hebat ini Bapak Ibu sekalian, HNI. Saya belajar banget bahwa nggak perlu buru-buru jadi orang berhasil, nggak perlu buru-buru, semua nikmati prosesnya, Anda jangan berhenti. Yang penting terus kerjakan, terus lakukan apa yang bisa Anda kerjakan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah saya percepat Bapak dan Ibu karena kita akan naik pesawat sebentar lagi. Ya, kita akan pindah. Oke Bapak Ibu sekalian, perhatikan Bapak Ibu. Sukses di HNI itu karena kita mengaksikan diri dengan mengerjakan hal-hal yang basic dalam waktu yang panjang. Saya ulangi sekali lagi. Sukses di HNI karena kita mengerjakan hal-hal yang mengasyikkan. Cerita itu mengasyikkan.
Promosi tiap hari itu mengasyikkan. Dan kalau itu terus kita kerjakan dalam waktu yang panjang, insya Allah waktunya nanti akan tiba buat Anda Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, nggak usah fokus pada angka pencapaian. Seriuslah dengan yang basic. Bangun mentalitas mau mulai lagi kerja dari nol Bapak Ibu sekalian. Karena tiap hari kita harus promosi Bapak Ibu. Kalau kemarin kita berhasil promosi dan membuat orang tertarik, besok kita harus promosi lagi. Jangan bernostalgia, kemarin saya udah jalan Pak, kemarinnya lagi saya udah kerja Pak, terus hari ini enggak. Enggak boleh begitu Bapak sekalian. Yang kemarin syukuri, hari ini mulai lagi yang baru Bapak sekalian. Jangan sampai kita berhenti promosi dengan mengatakan karena kemarin saya sudah promosi. Bapak dan Ibu, mentalitasnya adalah kita mau kerja tiap hari. Bangun lagi perspektif kita dari nol lagi kita kerja. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Bangun mentalitas mau mulai kerja dari nol karena hakikat bertumbuh adalah bukan pada saat kita berada di puncak, melainkan saat kita terus asyik mau mengerjakan berulang-ulang hal yang basic. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian